Jika sobat beli VGA bekas mini, ini dia tips untuk merawat VGA kalian supaya lebih awet. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum sahabat Fish TV. Oke, kemarin ada yang nanya dari salah satu subscriber ya. Kalian bisa baca sendiri, Bang, request rawat VGA bekas mini dong. Jadi dia dapat RTX 3070. Aku juga mau ya. Ngakunya sih X Gaming. Jadi memang banyak yang ngakunya X Gaming. Jadi kalau ditanya gamenya apa? Nama gamesnya itu Nice Health, atau nama gamenya itu ETH gitu ya, atau BTC gitu. Itu adalah aplikasi yang digunakan memang untuk mining ya. Lanjut ya, tapi pas nyampe lumayan kotor plus ada bau kayak rokok gitu. Waduh, gawat ini. Jadi dia sudah punya VGA lama ya, yang sudah 5 tahun digunakan tuh. Bahkan nggak dibersihin tuh, tapi untuk kotornya tuh dikit dan baunya juga beda. Oke, jadi dalam video ini langsung aja saya akan berikan tips-tipsnya. Ini ada 10, memang nggak nanggung-nanggung. Karena memang VGA yang kita beli biasanya bekas mining itu kualitasnya agak gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan sobat dapat yang keluaran baru seperti LHR atau generasi mining yang terakhir yang baru beli ternyata harganya udah anjlok atau ETH-nya udah tutup. Nah, untuk yang dapat generasi ini kalian beruntung ya, tapi yang bagi penjualnya kasihan juga sih karena mereka belinya di harga tinggi tapi pas jual harganya udah hancur-hancuran. Oh iya, bagi sobat mungkin yang baru pingin beli VGA bekas mining, saya pernah bikin tips sebelum membeli. Nah, sobat bisa lihat nanti videonya ada di sini atau saya taruh di deskripsi video. Dan kita juga sebenarnya sudah pernah beli VGA bekas mining RTX 3060. Ada juga yang kita review yaitu 2060 dan termasuk yang kita gunakan saat ini saya gunakan untuk editing ini adalah 1660 Super. Itu semuanya adalah bekas mining, tapi kita lakukan perawatan yang memang bener-bener sampai ke dalam-dalamnya. Oke, bagi yang menonton langsung aja klik videonya. Sekarang kita mulai tipsnya dari nomor 1. Biasanya memang VGA bekas mining itu seperti yang ada di kita pun itu kayak ada cairan-cairan gitu yang kayak apa ya, membleber kalau bahasa sini kemana-mana gitu, kayak oli, kayak minyak gitu ya. Jadi ini memang harus dirawat ya. Yang pertama itu yang paling penting, kalau sobat belinya masih ada garansi on, kan banyak tuh yang garansi on 1 tahun, 2 tahun lagi, kan banyak ya, karena VGA itu ada yang garansinya 3 tahun gitu. Nah, ini langsung aja dikirim ke distributornya, jadi ke service centernya. Jadi pas dikirim itu bilang aja suhu dari GPU tersebut tinggi gitu. Misalkan lagi dimainin terus ini suhunya tinggi gitu, ngerestart PC-nya. Bilang aja begitu terus langsung dikirim. Nanti pihak distributor itu biasanya akan meripasta suhunya, jadi diganti paste yang baru, maka suhunya akan normal kembali. Kita lanjut nomor 2. Kalau garansinya sudah habis, kan banyak juga nih yang belinya benar-benar murah banget, seperti misalkan 3060 garansi habis itu harganya cuma 2 jutaan, itu murah banget gitu ya. Jadi di sini sobat harus beli pastenya sendiri atau pas thermal paste lah. Beli sendiri dan jangan beli yang murahan, belinya yang bermerek. Kalian bisa cari rekomendasi paste yang bagus ya untuk GPU, merek apa aja. Kalau bisa liquid ya liquid sekalian, yang pasti harganya itu harus di atas 150.000. Kalau bisa budgetnya 200 ribuan lah kurang lebih, karena memang saya udah pernah bandingin sendiri paste yang murah dan paste yang mahal tuh jauh lebih awet yang mahal, terus suhunya juga lebih adem banget gitu ya. Jadi ini penting banget, jangan dianggap remeh. Lanjut tips nomor 3. Jika kalian sudah bersihkan VGA-nya, terus sudah diganti pastenya, nah langkah selanjutnya adalah cek kondisi kipasnya. Karena memang ada beberapa yang kita temukan ya, yang kemarin sih di 2060 RTX ya, itu kipasnya bunyi gitu ya. Jadi kasar, bunyinya kasar. Terus ngiki, kalau misalkan kipasnya ada 2 ya biasanya ya, atau ada 3 bahkan. Itu salah satunya tuh dilihat putarannya kurang kencang, ada yang goyang juga nggak rata. Jadi bisa jadi memang kipasnya itu sudah haus, atau bahkan ada yang retak loh di bagian dalam kipasnya itu. Terus gimana kalau misalkan ternyata yang sobat dapatkan kipasnya sudah kondisinya kurang bagus gitu, atau putarannya sudah lambat? Nah, di sini sobat harus ganti kipasnya. Gampang kok ganti kipas ya, tinggal beli aja di online shop, atau mau ganti semuanya bisa sekalian ya. Kalau misalkan yang rusak hanya satu ya nggak apa-apa, beli satu aja, tapi pastikan ukurannya sesuai dan tulis aja mereknya. Itu ada kok yang jual di marketplace. Dan kalau misalkan kipasnya cuma seret atau bunyi gitu, itu biasanya masih bisa disemprot ya. Disemprot intinya dibersihkan lah, dibersihkan. Biasanya pakai WD berapa gitu ya, itu dibersihkan supaya kipasnya lancar lagi. Tapi harus diingat, di saat kalian membersihkan kipas, copot dulu dari GPU-nya. Kalau nggak, GPU kalian akan konslet.
Kenapa bisa konslet? Karena di saat kipas yang kondisinya mati nempel di GPU ya. Jadi GPU ini kan ada motherboardnya juga tuh. Nempel terus kita semprot yang kencang nih, kipasnya akan muter dengan kencang. Di saat kipas itu berputar kencang, itu akan seperti turbin yang menghasilkan listrik. Yang harusnya kipas yang menerima listrik terus berputar, ini jadi kondisi sebaliknya. Ini yang bikin banyak VGA itu jadi konslet. Dan ini juga tidak boleh dilakukan di motherboard. Misalkan bersihin kipas CPU nih sekalian. Baik itu kipas yang in-out di casingnya atau kipas yang di CPU-nya, itu jangan. Karena bisa merusak motherboard kalian. Jadi ingat ya, ini penting banget. Dan banyak orang yang melakukan kesalahan di saat habis dibongkar semua, dibersihkan, terus mereka pasang lagi nggak nyala. Itu dia kesalahannya. Jadi banyak yang nggak tahu hal ini. Jadi habis dibersihin malah nggak nyala. Makanya banyak orang yang takut membersihkan komputernya karena di saat dirakit ulang dipasang malah nggak nyala. Jadi pastikan kalian copot dulu kipasnya, jangan sampai terhubung ke motherboard. Nomor 4. Oke, setelah semuanya dilakukan 1-3, ternyata masih panas juga suhunya gitu ya. Ini pastikan di nomor 4 ini kalian lihat sirkulasi udara yang berjalan di dalam casing kalian. Jangan-jangan casing kalian itu kurang gitu fan untuk in-out-nya. Jadi kalau normalnya nih ya, in-nya itu bisa 2 di depan, misalkan in-nya di depan dua-duanya. Terus yang di belakang itu out, jadi ada yang arah ke belakang out, biasanya yang satu ke atas out. Tapi kalau misalkan depannya 3 ya lebih bagus lagi, belakangnya bisa 2. Jadi ya contohnya seperti inilah gambarannya kalau misalkan kalian mau bikin sirkulasi udara yang bagus pada casing PC kalian. Nomor 5. Jadi kita balik lagi ke thermal paste. Jadi kalau misalkan kalian mau masang thermal paste sendiri, kan biasanya ngeliat YouTube ya cara pasang kayak gimana. Dan ini juga nggak bisa asal-asalan loh. Kalau misalkan kalian mau masang thermal paste sendiri, itu pastikan dulu tahu caranya. Ada yang bentuknya X ya, ada yang bentuknya titik tengah, terus ada yang bentuknya split ya, diratakan semua. Kalau setahu saya yang bagus itu antara X sama di split, diratakan semua. Dan pastikan jangan membleber kemana-mana tuh, jangan sampai banjir. Karena nggak bagus juga kalau tebal. Jadi bagusnya tuh yang tipis karena dia fungsinya hanya meratakan yang namanya heatsink dan chipsetnya atau ya ke VGA-nya itu. Kalau misalkan kalian ragu, lebih baik menggunakan jasa teknisi toko komputer misalkan, atau ke saya juga bisa gitu ya. Jadi supaya lebih aman, mengurangi resiko. Nomor 6 yaitu selalu cek suhu pada VGA kalian. Jadi jangan mentang-mentang udah dibersihin semua terus kalian udah adem nih, nggak dicek. Tapi kalian harus pastikan lagi dicek. Jadi cek itu yang nggak harus sering-sering, sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Caranya gimana? Kalian bisa mendownload yang namanya HW Info. Terus ada juga aplikasi MSI yang biasa kita pakai untuk overclock. Di sana ada suhunya. Untuk cara pengetesan suhunya, kalian bisa menggunakan Unigine Heaven atau benchmark Firestrike gitu contohnya. Jadi atau game-game yang berat kalian mainkan ya 10-20 menit itu sebenarnya udah cukup sih. Jadi pengen tahu suhu tertingginya di mana. Kalau maksimalnya hanya 82, 83 menurut saya masih oke untuk ruangan non AC ya. Tapi kalau suhunya bahkan sampai 85, 90 menurut saya udah agak ngeri gitu. Jadi ya pastikan aja VGA kalian suhunya masih di bawah aman. Nomor 7, jadi pastikan kalian copot GPU kalian kalau misalkan mau dirawat ya. Jadi ini mirip seperti nomor 3 tadi tapi lebih detail ya. Jadi misalkan udah 3 bulan, kalau tempat saya memang berdebu banget ya karena di pinggir jalan, jadi 3 bulan itu debunya udah banyak banget. Kalau dulu waktu rumah saya masih di dalam gitu pemukiman ya, itu bahkan 6 bulan atau 1 tahun sekali saya bersihin komputer, itu pun nggak terlalu kotor banget. Tapi kalau di pinggir jalan otomatis kotor, apalagi non AC ruangannya terbuka ya, jadi debu banyak banget. Di saat kalian mau bersihin, biasanya kan cuma digosok-gosok aja lah kipasnya dari luar gitu tanpa membongkar PC, tanpa nyopotin VGA. Ini bahaya. Kalau kalian memang mau bersih-bersih, copotin semua seperti yang tadi saya bilang. Kalau perlu kipasnya juga dicopot supaya menghindari ada konslet, menghindari ada sesuatu hal yang nggak diinginkan. Jadi matikan dulu PC-nya dan listrik, kalau perlu cabut baru copot semua VGA-nya, baru bersihin. Nomor 8, mungkin sobat sebelumnya menggunakan prosesor yang APU yang sudah ada GPU dalam prosesornya, baik itu AMD atau Intel. Tapi di saat melihat harga GPU murah ya, karena kan dulu banyak yang beli APU karena zaman mining itu mahal banget rakit komputer. Sekarang GPU udah murah. Akhirnya kita tertarik beli RTX misalkan yang 3080. Nah di saat kita beli, udah dirawat seperti yang tadi saya berikan tips-tipsnya, ini jangan sampai terlewat, yaitu PSU atau power supply. Biasanya ya power supply kita ya paling normalnya orang-orang 450 watt ya kalau hanya APU, karena
PC-nya tuh irit banget. Nah, di saat kita tambahkan RTX 3080, jadi power supply lama kita ini belum tentu kuat. Kadang kita tidak memperhatikan yang namanya 80 pur, silver, platinum gitu ya. Mungkin kita belinya bronze. Dan mereknya mungkin kurang terkenal juga untuk kelas power supply. Ini agak ngeri karena apa ya? Ngurangin performa dari VGA yang pertama. Terus takutnya listrik yang disalurkan ke VGA ini nggak stabil. Terus ada juga yang menyebabkan di saat kita lagi main game gitu ya, padahal mainnya biasa nggak berat-berat, tiba-tiba mati atau nge-restart PC-nya. Ini bisa terjadi karena power supply-nya nggak ngangkat. Jadi pastikan apa yang kalian beli itu bisa ditampung oleh power supply-nya. Kalau memang nggak nampung ya berarti saatnya kalian upgrade ke yang bermerek. Untuk merek power supply saya juga nggak bisa dibahas di sini ya, karena panjang nanti videonya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Kalau kalian beli VGA bekas mining, jangan coba-coba untuk overclock ya, ditingkatin semua performanya, jangan. Karena nanti takutnya malah memperpendek usia VGA kalian. Lebih baik saran saya jangan di overclock tapi di undervolt. Undervolt itu diturunin daya listriknya ya, daya listrik ke VGA-nya, tapi kalau bisa tidak mengurangi performa dari VGA. Ini penjelasannya panjang, ini sudah saya contohkan juga di video saya, ada di atas ini mungkin, atau kalian cek sendiri, scroll di YouTube saya. Nomor 10 yaitu yang terakhir ya. Pastikan kalian memahami kondisi lingkungan kalian. Seperti di tempat saya tidak ber-AC, di pinggir jalan, itu otomatis debunya akan lebih cepat ya. Jadi 3 bulan aja itu udah banyak debu yang nempel di kipasnya. Di saat udah masuk ke 5 bulan, itu di heatsink-nya udah pada mulai menumpuk debunya. Tapi bagi kalian yang mungkin ruangannya AC, itu bisa lebih lama, mungkin 6 bulan atau 9 bulan. Itu kalian cek. Kalau misalkan masih aman, bisa dicek lagi setelah 1 tahun, dilihat lagi kalau sudah berdebu. Apalagi debunya sudah numpuk kayak karpet, itu wajib banget dibersihkan. Jadi untuk nomor 10 ini kalian bisa cek secara berkala tergantung kondisi lingkungan kalian seperti apa. Oke, sampai di sini aja tipsnya. Kalau sobat nontonnya sampai habis, saya minta dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen. Mungkin ada tips yang belum saya tulis, sobat bisa tuliskan juga di kolom komentar. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.